Selamat datang di pembelajaran ekonomi pada kali ini, yaitu Ibu akan menerangkan tentang bidang-bidang manajemen. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu adalah bidang manajemen produksi. Bidang manajemen produksi ini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu memanajemen kegiatan produksinya, dari mulai bagaimana merencanakan bahan baku sampai dengan selesai menjadi sebuah produk, sampai dengan produk itu bagaimana ketika sampai ke proses umpan balik. Nah, untuk perancangan sistem produksi, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada rancangan produk ataupun jasa. Jadi di sini rancangan produk dipelajari oleh bagian produksi untuk mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi. Di sini itu perusahaan akan membuat rancangan terlebih dahulu, produk yang akan dia produksi itu adalah produk yang seperti apa. Lalu yang kedua adalah rancangan volume produksi. Rancangan volume produksi ini harus mempertimbangkan berbagai macam, termasuk dengan kapasitas produksi dan juga bagaimana penyimpanan hasil produk itu. Jangan sampai perusahaan itu menyimpan terlalu banyak kelebihan produksi, karena akan membebani bagian penyimpanan gudang, akan menimbulkan biaya baru karena adanya overproduksi. Lalu yang ketiga adalah proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini manajer itu harus mempertimbangkan proses produksi yang paling efisien dan memenuhi tuntutan dan rancangan produk. Dari tadi kan awalnya sudah dirancang produknya akan diproduksi apa, lalu volumenya yang akan diproduksi berapa, lalu bagaimana memprosesnya itu sehingga efektif dan efisien sehingga bisa tercapai produk yang diinginkan. Lalu kita lanjut kepada lokasi dan tata letak. Lokasi dan tata letak didesain sedemikian rupa sehingga efisien dan memperhatikan peraturan yang berlaku. Jadi di sini ada lokasi dan tata letak itu perusahaan itu mempertimbangkan baik lokasi perusahaan, lokasi penggudangan, dan juga tata letak mesin di dalam perusahaan. Itu juga berpengaruh. Nah, di sini yang dipikirkan itu kalau lokasi perusahaan sendiri itu ada berbagai macam kriteria, mulai dari kawasan industri atau dekat dengan bahan baku atau dekat dengan transportasi. Yang dimaksud dengan dekat dengan transportasi itu adalah setelah barang itu diproduksi, maka perusahaan itu pasti kan maksudnya akan menjual barang tersebut. Maka kelancaran distribusi itu juga termasuk dalam transportasi. Nah, di sini perusahaan memikirkan jika letak perusahaan terlalu jauh dengan sarana transportasi, maka itu akan membebani perusahaan dalam biaya pengangkutan hasil produksi. Jadi semakin dia bisa efektif dan efisien dalam menentukan 3 hal tadi, dari mulai apakah perusahaan itu di dalam kawasan industri, lalu dekat dengan bahan baku, ketersediaan bahan baku, terutama bagi produk-produk yang bahan bakunya itu bersifat tidak mudah perawatannya, sifatnya cepat rusak dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah dekat dengan sarana transportasi. Lalu selanjutnya adalah rancangan pekerjaan, bagaimana manajer ini menentukan pembagian kerja dan membuat standar-standar kerja agar dalam prosesnya produksi itu tidak terganggu. Lalu selanjutnya adalah pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi ini yang pertama adalah kita berbicara tentang pengendalian mutu. Yaitu usaha yang perlu dilakukan dari pengendalian mutu adalah yang pertama, bahan baku yang digunakan yang bermutu. Ini jelas perusahaan itu akan memilih bagaimana bahan baku yang digunakan itu adalah bahan baku yang bermutu sehingga memenuhi standar yang sudah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah penggunaan teknologi maju untuk menjamin mutu. Di era yang modern ini, tuntutan ini sudah pasti harus dilaksanakan oleh perusahaan. Semakin dia itu menggunakan teknologi yang semakin maju, maka semakin efektif, efisien, dan juga dapat menekan gaji pegawai. Nah, seperti diketahui mesin itu kan tidak digaji ya. Lalu yang ketiga adalah penetapan tanggal berlakunya produk. Ini perlu ya, jadi produk itu kalau kalian cermati, anak-anak cermati, pasti ada namanya tanggal minimal, entah itu tanggal kadaluarsa atau tanggal produksi. Jadi di sini informasi bahwa produk itu, misalnya seperti produk makanan, itu jelas kita membutuhkan adanya tanggal kadaluarsa ataupun tanggal buat produksi. Lalu yang keempat adalah pengepakan yang baik. Nah, ini pasti kalian sering mengamati, terutama di dalam makanan atau juga baju atau sepatu itu sering ada tulisannya jangan diterima jika segel rusak. Ini karena perusahaan tidak bisa menjamin akan
mutu barang tersebut jika ternyata konsumen telah menerima dalam keadaan segel yang rusak. Lalu selanjutnya adalah manajemen persediaan. Penanganan yang terbaik adalah dengan menggunakan perhitungan jumlah persediaan yang efisien atau economic order quantity. Nah, peramalan kebutuhan persediaan yang tepat ini harus dilakukan oleh perusahaan karena seperti sudah saya katakan di awal tadi, bahwa jika semakin banyak kita menimbun barang, entah itu barang jadi maupun bahan baku, itu akan membebani biaya penggudangan. Nah, kalau biaya penggudangannya itu tinggi, maka perusahaan itu tidak akan bisa memaksimalkan keuntungan yang akan didapat. Lalu selanjutnya adalah pengertian manajemen pemasaran. Nah, di sini sebelum kita akan mulai manajemen pemasaran, kita akan membahas tentang pemasaran sendiri menurut Philip Kotler, yaitu adalah proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Lalu yang kedua adalah manajemen pemasaran. Ini adalah menurut definisi yang lain adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pemasaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan melalui yang pertama adalah riset pasar, promosi, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan pelanggan. Nah, kita akan membahas dari manajemen pemasaran ini satu persatu ya anak-anak. Yang pertama mulai dari riset pasar dahulu. Riset pasar ini dilakukan berbeda dari setiap jenis pasarnya. Jadi setiap produk yang akan kita jual saja, setiap produk itu memiliki riset pasar yang berbeda caranya. Yang pertama adalah riset pasar ini untuk pasar persaingan monopoli akan berbeda dengan riset pasar untuk persaingan sempurna. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa jenis produk yang kita jual itu berbeda, maka akan melakukan riset pasar yang berbeda. Seperti contoh ketika kita menjual jasa, misalnya kita itu punya sebuah aplikasi, lalu kita tuh ingin mengetahui apakah aplikasi yang kita bikin itu sudah sesuai dengan apa kemauan konsumen, maka kita akan memberikan survei online. Tentu hal itu akan berbeda dengan ketika kita itu misalnya jualan makanan. Kita mungkin akan lebih efektif jika kita itu bertemu langsung dengan konsumen dan konsumen itu merasakan produk kita dan langsung memberikan feedback dari apa yang perlu ditingkatkan dari produk kita. Lalu selanjutnya adalah kita akan melihat segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk yang pertama, kita akan melihat untuk segmentasi terlebih dahulu adalah proses identifikasi sekelompok konsumen homogen yang akan dilayani perusahaan. Nah, di sini kita sudah Ibu berikan contoh, yaitu yang pertama adalah Astra International. Astra International ini adalah perusahaan yang merakit mobil maupun motor Honda, yang merupakan produsen mobil yang ditujukan sebagai kendaraan rumah tangga dan niaga. Jadi di sini ceritanya Astra International itu akan memproduksi mobil yang akan ditujukan sebagai rumah tangga, yaitu yang biasa digunakan dalam rumah tangga, dan juga untuk niaga itu untuk perdagangan seperti mobil box. Lalu yang kedua adalah kita akan melihat, jadi setelah disegmentasi, kita tuh sudah mensegmentasi bahwa kita ini akan jualan mobil untuk rumah tangga dan juga mobil untuk perdagangan, maka kita akan target kita selanjutnya itu adalah konsumen kendaraan keluarga. Oleh Astra itu dipilih jadi beberapa kelompok yang homogen. Lalu kita akan kelompokkan lagi, targeting kita itu adalah yang seperti ini tadi. Lalu yang ketiga, setelah kita beri segmentasi, kita berikan targeting, lalu yang ketiga itu kita menempatkan posisi kita di produk yang serupa. Karena seperti yang anak ketahui, namanya mobil itu, apalagi mobil untuk rumah tangga dan niaga itu kan tidak hanya cuma yang punyanya Honda, ada Toyota, ada yang lain sebagainya. Nah, lalu apa keistimewaan kita? Apa keistimewaannya Astra yang bisa diberikan Astra kepada konsumen? Nah, di sini positioningnya adalah dia itu menjual mobil yang hemat BBM. Maka diharapkan dengan adanya dia nih hemat BBM itu dapat mengalahkan saingan-saingan merek-merek yang lain. Nah, lalu di sini kita akan melihat bauran pemasaran produk atau 4P ini, atau biasa disebut sebagai mix product. Itu mulai dari 4P ini dimulai dari product, price, promotion, dan juga place.
Nah, di sini kita mulai dari yang produk dulu ya anak-anak. Produk ini adalah perusahaan harus mampu menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumennya. Calon konsumen itu sebenarnya ingin menginginkan produk yang seperti apa. Lalu kemudian adalah harga. Nah, harga ini sebenarnya dari sebuah perusahaan itu memang menentukan harga itu secara bebas, tetapi harus bisa mempertanggungjawabkan dan juga mengukur daya beli konsumennya. Lalu yang ketiga adalah promosi. Nah, di sini itu pasti ya, namanya produknya sudah ada, harganya sudah ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu mempromosikan bagaimana produk ini agar bisa dikenal oleh konsumen. Lalu kemudian adalah tempat. Nah, di sini tuh dia memilih saluran distribusi yang tepat. Entah itu dia buka toko, di pasar atau di online. Nah, itu adalah di ranahnya distribusi atau place ini tadi. Nah, lalu dalam manajemen pemasaran juga memikirkan bagaimana adanya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini yang pertama adalah mutu barang. Itu pasti ya. Setiap produk yang dikeluarkan itu minimal memenuhi mutu barang tertentu dari sebuah perusahaan itu. Dari sebuah perusahaan itu loh ya, bukan mutu barang yang ditetapkan oleh konsumen. Itu jelas sangat berbeda. Kalau inginnya konsumen kan mutu barangnya bla bla bla, tapi kan mungkin tidak semua perusahaan atau ada barang yang ada di pasaran itu akan persis sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah mudahnya mendapatkan produk itu. Mau punya barang sebagus apapun, tapi kalau susah mendapatkannya itu juga sebuah hal yang bukan menjadi kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah pelayanan purna jual, adanya garansi setelah produk itu dijual kepada pelanggan, lalu pelanggan itu mendapatkan layanan garansi. Lalu kita akan berpindah ke manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ini adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunanya dalam rangka mencapai tujuan. Nah, jadi di dalam perusahaan itu sumber dana itu dibagi jadi dua, yaitu sumber dana dalam dan juga sumber dana dari luar perusahaan. Dari dalam perusahaan sendiri itu dengan adanya kebijakan menahan pembagian dividen. Dividen ini adalah keuntungan dari pembelian saham. Jadi ketika teman-teman itu memiliki saham, maka setiap tahunnya itu nanti teman-teman berhak menerima dividen. Tetapi penerimaan itu sifatnya tidak wajib. Jadi boleh ketika saham itu dividen itu boleh untuk ditahan perusahaan, tidak dibagikan kepada para pemegang saham dengan alasan yang kuat seperti untuk pelebaran ekspansi produk, ekspansi perusahaan, atau misalnya ada pengembangan research and development produk baru, itu boleh untuk ditahan dividennya. Nah, dari hasil dividen yang ditahan ini, maka perusahaan itu bisa, itu kan berarti dari dalam perusahaan itu tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi dana itu yang diolah sebagai modal perusahaan untuk misalnya mau ekspansi produk, atau misalnya mau research development sebuah produk tertentu, atau misalnya mau membuka cabang di sebuah daerah atau negara baru. Lalu yang kedua adalah dana dari luar perusahaan. Dana dari luar perusahaan itu mulai dari pasar modal. Dia bisa menerbitkan surat-surat berharga seperti saham maupun obligasi, atau obligasi ini adalah surat hutang. Lalu selanjutnya adalah pinjaman dari bank dan juga sumber lainnya. Nah, mungkin teman-teman atau anak-anak sekalian itu beberapa waktu yang lalu membaca atau mendengar berita bahwa Indonesia itu mengeluarkan surat hutang atau dalam jangka waktu 50 tahun karena adanya dalam rangka menghadapi pandemi corona ini. Itu karena apa? Karena pemerintah memerlukan dana dengan segera dalam jumlah yang banyak, maka pemerintah itu mencari dana dari luar pemerintah dengan cara adalah mengeluarkan surat hutang. Nah, di sini karena pemerintah itu sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, maka pemerintah memberikan jangka waktu sampai dengan 50 tahun penerbitan surat hutang tersebut. Lalu kita akan melihat selanjutnya adalah penggunaan dana. Yang pertama adalah penggunaan dana itu dibagi menjadi dua sesuai dengan waktunya, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk yang jangka pendek diwujudkan dalam usaha yang bersifat sementara seperti pembelian surat berharga, tabungan, dan penanaman modal-modal lainnya. Tapi kalau jangka panjang itu seperti kita mau bangun gedung, mau bangun sebuah perusahaan baru, cabang yang baru, gudang yang baru, dan lain sebagainya yang sifatnya itu jangka panjang, yang
saat akan dicairkan tuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam manajemen personalia. Di dalam manajemen personalia itu yang pertama adalah kita akan melihat tentang penerimaan pegawai. Nah, di sini di dalam penerimaan pegawai itu yang pertama kita harus memperhatikan adanya analisis jabatan. Analisis jabatan itu untuk mengetahui kriteria orang yang akan ditempatkan itu yang seperti apa, atau yang akan diseleksi itu yang seperti apa orangnya. Lalu yang kedua adalah seleksi penerimaan pegawai untuk memastikan siapa yang ditunjuk itu adalah tepat. Nah, seleksi ini ada berbagai macam ya di perusahaan itu, ada macam-macam caranya tergantung perusahaan itu sendiri. Tapi intinya adalah seleksi ini adalah untuk menyeleksi orang-orang atau pelamar-pelamar itu mana yang paling memenuhi kriteria perusahaan atau memenuhi kriteria jabatan tersebut dalam perusahaan. Lalu selanjutnya, setelah sudah diterima itu tidak berhenti sampai di situ saja, masih ada namanya pelatihan dan juga pendidikan untuk meningkatkan skill dan juga bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterampilan baru yang perlu diasah oleh pegawai tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang di manajemen personalia itu yaitu penilaian pegawai. Nah, pegawai itu juga perlu ada namanya penilaian. Jadi penilaian ini tuh bisa dalam waktu sudah terjadwal ya pasti, tapi waktunya tuh bisa ada yang 1 tahunan, 2 tahunan. Nah, ini tergantung dengan perusahaan masing-masing. Itu dilihat sebagaimana seberapa cakap si pegawai itu dalam melaksanakan tugasnya. Nah, setelah dinilai, lalu apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Maka di sini ada promosi dan mutasi. Nah, pegawai-pegawai itu jika yang baik, yang hasilnya baik itu mungkin akan mendapat kesempatan promosi. Tapi mungkin jika dalam penilaian itu ada suatu hal yang salah atau masih yang perlu ditingkatkan, bisa jadi akan mendapat mutasi. Nah, di sini di dalam hal ini ada juga pertimbangan untuk memberhentikan. Jadi misalnya pegawai itu setelah dinilai ternyata ada banyak sekali hal yang tidak memenuhi kriteria, bisa juga untuk diberhentikan. Lalu yang kedua adalah dipindahkan ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit, dipindahkan ke jabatan lain, dan juga dipromosi bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Nah, di dalam manajemen personalia itu setelah dia ini sudah diberi ada dalam langkah sebagai pegawai, itu juga perlu adanya motivasi untuk terus memberikan semangat bahwa apa yang dikerjakan oleh pegawai ini adalah baik dan benar. Jadi dia ini tidak putus asa di tengah jalan dan seperti itu. Lalu kita selanjutnya masuk ke topik selanjutnya yaitu manajemen administrasi. Nah, dalam pengadministrasian ini adalah kegiatan dalam organisasi berukuran besar sangat banyak dan beragam sehingga perlu dilengkapi dengan pengadministrasian yang terpadu. Ini bagaimana perusahaan itu punya namanya manajemen administrasi yang menyimpan dan mengarsipkan file-file penting perusahaan. Lalu pemakaian alat-alat perkantoran juga. Nah, pemakaian alat-alat kantor itu harus efektif dan efisien agar tidak cepat rusak dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, lalu selanjutnya adanya pemeliharaan organisasi. Manajemen administrasi harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan. Manajemen administrasi juga harus melakukan pengarsipan yang baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya.